biokimia. Biokimia merupakan studi tentang susunan kimia sel, senyawa-senyawa yang menunjang aktivitas makhluk hidup, serta energi yang diperlukan atau yang dihasilkan. Biokimia mencakup struktur kimia serta reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada organisme hidup. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang 3 proses metabolisme. Yang pertama, proses metabolisme karbohidrat, yang kedua proses metabolisme protein, dan yang ketiga adalah proses metabolisme lemak. Proses metabolisme karbohidrat. Dalam tubuh manusia, karbohidrat berasal dari makanan yang kita makan setiap hari. Karbohidrat akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, apakah ia disimpan untuk digunakan di kemudian hari atau langsung digunakan. Yang pertama, apabila disimpan, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis atau membentuk glukosa menjadi glikogen. Glikogen ini kemudian disimpan di organ otot dan hati, dan sisanya akan digunakan. Apabila di kemudian hari, di mana tubuh membutuhkan glukosa, maka makanan glikogen simpanan tadi akan diproses atau dipecah melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen menjadi glukosa. Proses yang kedua adalah pembentukan energi melalui glukosa yang sudah ada dalam tubuh, di mana energi ini dalam bentuk ATP. Sebelumnya, glukosa akan diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini akan menjadi energi atau ATP, akan melalui proses yang dinamakan dekarboksilasi oksidatif, sehingga menghasilkan asentin koenzim A. Nantinya, asentin koenzim A akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh dalam bentuk ATP. Metabolisme yang kedua yaitu protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Sumber protein yaitu daging, kentan, ikan, susu, kedelai, dan telur. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino melalui proses anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan peptida antar asam amino untuk menghasilkan protein. Anabolisme protein terjadi di ribosom hampir seluruh sel dalam tubuh dan diatur oleh DNA dan RNA. Katabolisme protein adalah pemecahan protein menjadi asam amino untuk diedarkan ke sel lain dalam tubuh. Protein diubah oleh enzim protein menjadi asam amino. Asam amino memerlukan proses pelepasan asam amina dan gugus amina akan diubah karena bersifat toksin. Lalu asam amino berubah menjadi asam pirufat dan asetil-CoA. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis, protein berlebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus hidrat atau diubah menjadi urea. Proses metabolisme ketiga yaitu proses metabolisme lemak. Lemak merupakan ester yang tersusun dari 3 asam lemak dan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol. Metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi sehingga diperlukan dan atau dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti molekul dan energi. Metabolisme lemak adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh.
Fungsi lemak di dalam tubuh adalah pertama, sebagai cadangan energi terbesar setelah karbohidrat, dan kedua, sebagai insulasi tubuh untuk mencegah kehilangan panas pada tubuh. Proses metabolisme lemak dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal dengan siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Proses metabolisme lemak di dalam tubuh misalnya saat kita memakan makanan besar seperti keju. Makanan itu akan dihancurkan dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak. Molekul lemak akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak, dan molekul gliserol keduanya akan diabsorpsi oleh zat usus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan disekresikan atau dikeluarkan melalui ginjal dan paru-paru.